Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Kurnia Dewi, NIM 1813300036 dari kelas 6 PGSDA 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Program Outing Class dalam meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa kelas 5 di SDN 2 Sonlor. Latar belakang. Pembelajaran outing class berbasis pada keadaan lingkungan sekitar dan bisa juga dilakukan pada tempat tertentu seperti perpustakaan, lapangan, ataupun tempat wisata. Seperti program outing class yang ada di SDN 2 Sonlor Kedung Jepara ini melakukan pembelajaran di suatu kebun yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Dengan terobosan outing class yang dilaksanakan di kebun ini, adanya pengalaman baru yang didapatkan oleh peserta didik untuk belajar secara langsung di lapangan. Pengalaman baru ini akan menjadikan dorongan bagi peserta didik dapat mengetahui berbagai jenis hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kebun, seperti kucing, kambing, kerbau, pohon jati, dan lain-lain. Selain itu, outing class juga menanamkan sikap sosial anak dari interaksi-interaksi selama kegiatan berlangsung, seperti menyesuaikan diri, bertanggung jawab, bekerja dalam tim, dan berani bertindak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh program outing class dalam meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa kelas 5 di SDN 2 Sonlor Kedung Jepara. Kajian teori. Kajian teori kali ini yaitu membahas outing class, motivasi belajar, dan pengalaman belajar. Yang pertama yaitu outing class. Pembelajaran outing class adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan di luar ruangan atau kelas yang bertujuan untuk membekali keterampilan siswa dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari outing class ini dalam pembelajaran yaitu untuk mengantarkan siswa menuju potensi dirinya yang maksimal, karena teknik atau strategi ini sangat menyenangkan dalam berbagai bentuk permainan atau simulasi yang menantang. Bentuk-bentuk outing class adalah jelajah alam sekitar, perkemahan, karya wisata, praktikum di lapangan, dan ekspedisi. Kelebihan pembelajaran di luar kelas adalah kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk berjam-jam sehingga motivasi belajar akan lebih tinggi. Kekurangan pembelajaran di luar kelas ini adalah siswa akan kurang konsentrasi dan pengelolaan siswa akan lebih sulit terkondisi. 2. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Jenis-jenis motivasi belajar antara lain yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar adalah memberikan angka, memberikan hadiah, hasrat untuk belajar, mengetahui hasil, memberikan pujian, menumbuhkan minat belajar, dan suasana belajar yang menyenangkan. Peranan motivasi dalam proses pembelajaran yaitu sebagai penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran, memperjelas tujuan pembelajaran, menyeleksi arah perbuatan internal dan eksternal dalam pembelajaran, menentukan ketekunan dalam pembelajaran, dan melahirkan prestasi. 3. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan yang dialami dan dijalani oleh siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai berbagai kompetensi sebagai rumusan dari tujuan pembelajaran. Para siswa dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan secara aktif dan personal dibandingkan dengan bila mereka hanya melihat materi atau konsep saat mereka berada di dalam kelas. Penelitian relevan. Penelitian relevan ini sebagai bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program outing class
dalam meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa kelas 5 di SDN 2 Sonlor, Kedung Jepara. Berikut ini uraian penelitian relevan yang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Indah Maretwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Metode Outing Class pada Pembelajaran Tematik di SD Al-Firdaus Surakarta. Hasil penelitian ini adalah 1. Bentuk pembelajaran outing class di SD Al-Firdaus Surakarta, yakni belajar dengan alam sekitar, permainan, dan outbound. 2. Penerapan metode outing class pada pembelajaran tematik ada 3 tahapan, yaitu penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3. Manfaat metode outing class dalam pembelajaran tematik, yakni materi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa. Siswa mampu berinteraksi dengan masyarakat dan motivasi belajar siswa. Kerangka berpikir. Belajar adalah proses komunikasi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan lingkungan sekitar baik di sekolah, yaitu di dalam kelas maupun di luar kelas dengan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas setiap hari akan memberikan kejenuhan bagi siswa. Hal ini akan mendorong diselenggarakannya program outing class atau berada di luar kelas. Outing class adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar kelas yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat memberikan suatu pembelajaran kepada siswa agar tidak merasa jenuh dan bosan dengan situasi di kelas, sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa dan dapat memberikan pengalaman belajar baru yang belum pernah siswa temui di dalam kelas. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar. Sedangkan pengalaman belajar adalah berbagai kegiatan yang dialami dan dijalani oleh siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai berbagai kompetensi sebagai bentuk rumusan dari tujuan pembelajaran. Sehingga dari program outing class ini dapat meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu variabel, baik satu atau lebih dari variabel, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Penyusun mencari data mengenai pelaksanaan outing class yang dilaksanakan di SDN 2 Sonlor, Kedung Jepara, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar bagi siswa. Setelah data terkumpul, penyusun menyajikan laporan dalam bentuk narasi. Sumber data. Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah berupa kata-kata, tindakan, tulisan, foto, serta data yang diutamakan adalah A. Data primer. Sumber data ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan melaksanakan wawancara dan observasi kepada tenaga pendidik dan siswa kelas 5 di SDN 2 Sonlor, Kedung Jepara. Karena di SD tersebut sudah adanya program outing class yang sudah terlaksana. B. Data sekunder. Sumber data ini berasal dari dokumentasi, meliputi identitas sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, sarana prasarana sekolah, tenaga kependidikan, dan keadaan siswa di SDN 2 Sonlor, Kedung Jepara. Subjek penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan subjek penelitian. Adapun pelaku yang akan diamati oleh penyusun adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN 2 Sonlor, Kedung Jepara. Metode pengumpulan data. Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap penelitian. Tahap penelitian merupakan langkah yang dilakukan pada saat penelitian atau langkah-langkah menjalankan suatu penelitian. Tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut, antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini, penyusun, menganalisis hasil temuan ini menggunakan 4 macam analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display atau penyajian data, dan verifikasi data atau menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.